Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke pertemuan selanjutnya tentang kondisi dan perulangan. Sebenarnya sama sih, karena maksudnya sama dengan C++ karena memang PHP dasarnya sekali lagi C++. Jadi kalau Anda kemarin sudah mempelajari C++ dan masih terngiang-ngiang gitu ya, nah tidak beda jauh. Di sini decision-nya ada if else ada perulangan di dalam perulangan gitu ya, if else ada if lagi, atau else if lagi ada switch, itu hampir sama seperti case, ada if, kemudian di if-kan lagi, kemudian di else-kan lagi ya, jadi tergantung dari kondisi yang kita inginkan. Kemudian iterasi atau perulangan bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, ada do, while juga. Nah, kemarin kita sudah sedikit belajar yang namanya sequence, seperti ini. Ternyata kemarin juga saya sedikit terangkan, ternyata PHP itu bisa dipisah. Maksudnya dipisah adalah apa ya? Jadi entah di dalam if-nya nanti mau saya pisah, saya sisipkan lagi HTML-nya itu bisa juga. Contoh, kalau mungkin saya refresh sedikit tentang kemarin, saya punya coba 3.php. Nih, saya kasih tanda seru. Oke, paling sederhana adalah seperti ini. Kemudian saya ceknya misalnya saya punya variabel A, nilainya adalah 1 gitu ya. Kemudian saya kondisikan apakah variabel A nilainya sama dengan 1. Kalau iya, ini ya. Nanti akan saya tuliskan sebuah tag HTML, mau tulisan jalan dan agak sedikit panjang misalnya, nah gitu ya. Tapi kalau tidak, ini jangan lupa kurung-kurung awal buka tutupnya. Nah, saya mau ngapain? Ini kalau kondisi benar di sini, kalau kondisi salah di sini. Contoh, kalau ini PHP-nya saya putus, maksudnya nanti di tengah-tengahnya ini saya tuliskan HTML-nya, misalnya tag gitu ya. Ini refresh aja. Nih, saya putus. Duh, seperti ini. Jangan lupa, bawahnya saya sambung lagi. Jadi saya sudah punya dua PHP gitu ya. Nih, saya punya 2 PHP. Di tengah-tengahnya mau saya sisipkan HTML. Contoh sederhana, saya punya H1, enter, saya tuliskan Anda benar. Atau kondisi terpenuhi, gitu aja lah. Ini ya. Tapi kalau nilainya lain, saya kasih putus lagi. Saya kasih HTML lagi gitu ya. Nih, ini bisa diputus-putus. Jadi enaknya PHP itu bisa diputus-putus. Putus sambung gitu ya. Kondisi salah. Oke. Kalau saya jalankan, saya kasih, oh ini bekas yang kelas sebelumnya. Localhost. Ini ya, coba 3. Nih, kondisi terpenuhi. Kenapa? Karena nilainya memang deklarasinya adalah 1. Tapi kalau saya kasih nilai yang lain, misalnya 11, Ctrl S, nih, kemudian saya refresh, harusnya kondisi salah. Nih, atau kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini contohnya. Oke, jadi nanti kalau ada PHP saya putus sambung, jangan bingung ya. Ini tetap bacanya strukturnya dari atas ke bawah. Oke ya. Jadi sama seperti ini, sequence-nya seperti itu. Kemudian decision, ini if, else, dan switch. Ini ya. Kalau menggunakan, kemarin kita sedikit coba tentang pengecekan tombol. Kita bisa pakai if set gitu ya. Ini contoh sederhana. Atau yang tadi kita pakai yang if A sama dengan 1, ternyata di dalamnya ada proses. Ini contohnya juga gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya juga kalau Anda lulus dan tidak lulus, nilainya nilai awalnya. Nah, kalau if majemuk ini biasanya berhubungan sama dengan range. Kalau range-nya antara 0 sampai
55 ya berarti E, 56 sampai 60 ya berarti D gitu ya, range-nya di Asia gitu ya. Anda bisa cek lagi di buku panduan. Nah, itu bisa Anda jadikan if majemuk seperti ini. Atau if majemuk seperti ini Anda pindah ke case. Enaknya kalau case, dia akan mengecek satu variabel yang mau diolah. Contoh, dolar I-nya gitu ya. Tulisannya web 2. Oh ya benar. Tapi kalau dolar I-nya ternyata bukan web 2, Anda lihat ini bedanya apa? W-nya besar gitu ya. Jadi hati-hati. Belajar PHP. Sedangkan nilai awal kita W-nya kecil. Ya berarti harusnya kalau dari sini kita tahu defaultnya atau keluarnya adalah yang mana? Ya, yang ini. Kenapa nilai awalnya yang beda? Oke ya. Nih, jadi dari sini kita sudah bisa memahami sebuah kondisi. Break ini apa? Ada yang paham? Sama seperti C++. Kalau Anda sudah masuk pada kondisi yang benar, seperti ini, kemudian ada perintah break, dia akan mengeluarkan diri dari perintah case. Jadi dia nggak menjalankan yang ini, dia nggak menjalankan sampai ini. Tapi kalau Anda lupa menggunakan break, jadinya nanti keluarnya, ya, belajar PHP, jenengku sopo yo. Jadi ketiga-tiganya akan dijalankan. Jadi hati-hati dengan perintah break. Tanpa perintah break, Anda akan menjalankan proses di bawahnya. Oke. Kalau switch dengan angka seperti ini, kalau tadi pakai string ya, dicek stringnya. Tapi kalau Anda bisa menggunakan angka, Anda bisa pakai, nah ini. Case-nya langsung angkanya 0, 1 gitu ya. Lah kalau antara kayak range tadi Bu, kurang dari 60 berarti nilainya D, kurang dari 70 berarti nilainya C gitu ya. Ya, berarti case langsung aja kurang dari gitu ya. Nah, dicoba ya. Oke, ini latihannya. Cuman ini latihannya mau Anda coba silahkan gitu ya, tapi tidak masuk dalam tugas. Kita lanjut aja ke iterasi. Ini iterasi adalah perulangan. Nanti untuk ke data saya sering menggunakan while karena kondisinya dicek sekali gitu ya. Tapi kalau untuk perulangan yang agak panjang saya sangat suka sekali menggunakan for karena kebiasaan saja. Oke ya. Nah, ini untuk iterasinya. Menggunakan do while. Apa bedanya while dengan do while? Ada yang paham? Harusnya lebih paham karena di C++ Anda sudah paham. Sudah diberikan ya. Saya harap diberikan perbedaan while dan do while. Kalau while harus dicek dulu ya kondisinya ya. Kalau enggak benar ya sudah, jangan masuk. Tapi kalau menggunakan do while, dia akan dijalankan dulu sekiranya 1 kali saja, baru dicek kondisinya. Itu bedanya. Gak paham ya gimana kalau kembali lagi ke mata kuliah algoritma pemrograman ya. Oke, contohnya. Karena itu sangat dasar sekali bagaimana kita menggunakan perulangan apapun itu ya, tapi yang mesti ada while sama do while atau repeat until gitu ya. Makanya saya suka menggunakan for, nilai awalnya sudah dideklarasikan di sini, kemudian batasnya di sini, kondisinya ini penambahannya mau ditambah, mau dikurang, maksudnya lompatan perulangannya ya, mau tambah 1, mau tambah 2 gitu ya. Oke, ini latihannya mau Anda coba silahkan gitu ya. Sangat saya suka sekali kalau Anda menggunakan perulangan. Ini. Oke. Kenapa kok saya tidak mendalami perulangan? Sebenarnya sama sih seperti sekali lagi, sama seperti C++ ya. Jadi saya hanya refreshing aja. Oke. Kalau perulangan sekali lagi kalau saya pakai for atau ini karena ini satu PHP yang Nah, ini satu PHP yang sama kalau saya pakai for $i. Wah, kebiasaan defaultnya misalnya $i sama dengan 1 gitu ya. Benar ya? Oke, kita coba aja for ini. Kemudian defaultnya titik koma $i
dia akan diulang sampai batasnya nilainya sama dengan 10 misal. Penambahannya adalah penambahan 1 ya, $i, masih ingat ya, I plus penambahan 1 otomatis. Sama juga kurung awal, kurung tutup, bikin N-nya gini ya. Contoh saya pakai tulisan echo. Ini adalah perulangan ke gitu ya. Kemudian saya gabungkan dengan variabel I-nya. $i. Sorry. Aduh, $i titik koma. Oke. Simpan. Sekarang kita coba. Saya refresh. Nih, loh, kok ke samping? Iya, masih ingat ya. Nggak ada BR-nya ya. Iya. Kalau mau Anda ingin ada BR-nya bagaimana? Ya tambahkan saja di sini. Perintah BR silakan. Jadi tetap harus masuk ke dalam tanda petik gitu ya. Nih. Oke, saya simpan. Kemudian saya refresh. Nih. Kalau perulangannya sampai tambahan 2 ya berarti I sama dengan I $i plus 2 gitu ya. Saya simpan, kemudian saya refresh. Oke ya. Nih. Oke, saya punya inputan, saya ingin olah nilainya gitu ya. Saya ingin ngecek nilai angka yang masuk itu pakai ganjil apa genap. Masih ingat ya? Pakai perintah apa? Ngerti ganjil genap? Pakai perintah sisa bagi. Kalau saya bagi sisa bagi 2, maksudnya ya kalau dia nilainya 0 berarti habis dibagi 2 berarti genap ya. Tapi kalau nggak habis dibagi 2 masih ada sisanya berarti dia ganjil. Nah, kita bisa modifikasi tuh. Oke. Ini saya refresh, saya remark aja. Ini ya, cara ngerimaknya Anda blok gitu ya. Kemudian pakai kontrol garis miring seperti ini. Jadi satu baris ini nggak dijalankan. Benar nggaknya kita coba saja. Oke, saya refresh. Oke, bersih. Nih. Nah, selanjutnya saya coba pakai form sederhana. Actionnya nggak usah. Metodenya saya pakai post. Oke. Kemudian seperti kemarin masukkan angka. Oke, saya pakai input tipenya teks. Oke, tak kasih nama txt input. Kemudian sebuah tombol. Oke, saya tutup ya, saya view. Oke. Kita pakai tombol input. Tipenya adalah submit. Oke, value-nya kasih tambah oke gitu ya. Tak kasih nama CMD. Oke. Oke, kemudian saya cek nilainya. Kemarin kita bisa pakai apakah tombolnya itu diklik apa enggak, masih ingat ya? Oke, menggunakan pengecekan if is set dari tombol yang tipenya post, tombol yang namanya pakai petik CMD, O-nya besar seperti ini. Kalau benar, nah mau ngapain? Baru kita cek. Contoh, berarti kita ambil nilainya txt inputnya. Kita kasih nama input gitu ya. Saya ambil dari $_post karena tipenya post. Nih. txt input. Kalau masih belum paham apa maksudnya, perhatikan. Saya ingin ngeklik tombol, saya ingin tahu tombol ini diklik apa enggak. Perhatikan $post itu tergantung dari, kalau masih ingat, dari metode Anda. Metode Anda post ya sini post. Metode Anda get, kalau di sini ya get. Paham ya? Kalau enggak paham, Anda bisa lihat lagi video sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Oke? Nih, nah sini saya cek.
If dollar input, ya, saya sisa bagi. Sisa bagi itu kalau enggak salah pakai tanda persen ya. Nah, saya sisa bagikan dengan 2. Jika nilainya 0, berarti dia genap. Saya kasih echo. Ini bilangan genap. Ya. Tapi kalau enggak, else, gitu ya. Berarti echo ini bilangan ganjil. Yang sisa baginya dibagi 2. Nah, ini jangan lupa titik, koma, titik, koma. Oke, saya simpan. Kemudian saya jalankan, saya refresh. Nih. Contoh saya apapun, angka ya. Apapun angkanya, kalau saya klik OK, kalau sisa baginya 0, berarti dia genap. Atau apapun angkanya, kalau belakangnya adalah ganjil, saya klik OK, dia mesti ganjil. Oke ya. Nih contohnya Anda bisa menggunakan nilai modulo. Lanjut. Kalau lanjut, mari kita buat sedikit menyenangkan. Nah, nanti yang pingin materinya lebih lanjut, wah ini sangat menyenangkan gitu ya. Oh ya, sebelumnya supaya kelihatan. Eko bilangannya adalah titik dollar input. Jangan lupa titik ya. Karena titik ini adalah menghubungkan antara string atau cetak yang akan dicetak dengan variabel. Oke. Mau kasih enter deh. BR. Oke, saya sedikit modifikasi aja dikit. Saya refresh, oke continue. Nah, ini default yang tadi. Saya kasih angka 3, ganjil. Saya kasih angka 4, genap. 5, ganjil. Dan seterusnya. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, ini. Saya sudah punya untuk tugas ini, untuk tugasnya. Apa video sendiri ya? Enaknya video sendiri aja deh, oke. Ini materi tentang kondisi dan perulangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.